Halo YouTuber pemula, gimana kabarnya? Apa kalian masih berjuang untuk membangun channel? Sama juga, saya juga sedang membangun channel. Gimana? Masih semangat atau sudah mulai putus asa karena channelnya nggak berkembang? Atau kalian mudah mulai putus asa karena tidak nggak rame video kalian? Sama. Ya, di sini aku juga mau berbagi pengalaman dan juga berbagi keluh kesah. Ternyata membangun channel itu nggak segampang yang kita bayangkan ya kan. Hype-nya tuh di awal-awal itu memang benar-benar menggelegar ya kan, membara. Tapi lama-lama ya jadi ya ciut lagi, jadi memble lagi. Ya banyak faktor juga sih kenapa ketika kita bangun si channel ini, ya kita jadi nggak semangat lagi. Channel ini udah aku bangun itu dari 2021 akhir, berarti ya kira-kira ya hampir 4 tahun lah gitu kan. Dan ternyata nggak segampang yang aku bayangin sih. Misal, kalau mau bikin konten itu bingung mau konten apa. Terus kalau udah siap sama kontennya ternyata kita jadi malas atau nggak siap. Mungkin karena nggak pede di depan kamera kayak gini ya kan. Itu hal yang biasa sih terjadi. Dan aku udah ngelakuin itu bertahun-tahun, ternyata memang susah banget ya. Alasannya aku ini orang introvert. Aku ini nggak pedean. Sama, aku juga sama nggak pedean. Tapi lama-lama juga bisa terbiasa sih kalau memang kita sering. Nah, sebenarnya aku hampir aja monetisasi di awal 2024. Waktu itu aku bikin konten tentang kumpulan-kumpulan video lucu ya kan, yang aku ambil dari Instagram, dari TikTok gitu kan. Nah, aku kumpulin jadi satu, jadi konten panjang, ya panjangnya 10 menitan lah gitu. Dan beruntungnya juga penontonnya ramai banget. Dapat 250.000 penonton dan jam tayangnya dapat 12.000 lah, lumayan. Itu pun bikin aku seneng banget ya kan. Nah, udah siap-siap itu mau monetisasi tuh kalau udah terpenuhi kan semuanya. Dan ternyata beberapa minggu kemudian aku kena strike. Video itu dihapus dan otomatis ya semua apa yang pencapaian 250.000 view sama 12.000 jam tayang itu hilang. Dan situ aku sih udah mulai mulai putus asa tuh kan. Hampir aja monetisasi dan ternyata gagal lagi coy. Tapi kalau dipikir-pikir sih emang layak sih, karena aku ngambil video juga nggak izin, nggak dikasih kredit juga, ya otomatis videonya bakal kena strike. Tapi kalau aku pelajari lebih lanjut lagi, ternyata kita kalau asalkan videonya kita bagus, video kita itu memang layak untuk ditonton, pasti rame. Nggak peduli kamu itu baru buka channel, nggak ada subscriber ya kan, pasti bakal rame. Dan pasti algoritma itu merekomendasikan terus. Jadi intinya kalau mau bilang, kok videonya nggak ada penontonnya ya? Mungkin ini pengaturan dari YouTube studionya belum di setting. Enggak. Kalau video kamu jelek, ya otomatis algoritma juga nggak akan merekomendasikan video kamu sih. Ya mana sudi wong video kamu jelek. Jadi dari pengalaman aku itu ya, kalau mau penontonnya rame memang harus bikin video yang bagus. Tapi satu hal lagi, cara untuk bikin video yang bagus itu juga nggak gampang sih, karena memang ide itu susah. Dan eksekusi dari pembuatan videonya juga, produksinya juga sih susah. Makanya aku sekarang mulai lagi dari awal tuh beberapa bulan yang lalu. Udah 2 kali dan itu vakumnya lama banget sih. Yang pertama 1 tahun, yang kedua ini 1 tahun setengah, udah lama banget. Dan banyak sekali video-video yang aku hapus karena udah nggak cocok lagi tuh sama selera aku kan. Niatnya waktu itu cuma untuk memperbanyak subscriber aja sih, difokusin ke short ya kan. Short itu kan cepet kalau dapat subscribernya, tapi ternyata kan audiensnya itu bukan audiens yang tetap gitu loh. Bisa aja mereka pergi gitu aja, bisa aja mereka itu subscribe itu ya kebetulan aja, bukan karena sengaja pengen subscribe karena videonya bagus, bukan. Mungkin aja mereka nggak sengaja subscribe gitu kan. Untuk kalian yang YouTuber pemula, jangan nyerah. Kalau nyerah ya sudah, kalian lewat. Tapi sekiranya mulai aja dulu. Siapa tahu mulai sekarang sampai sampai tahun depan atau 5 tahun ke depan,
ya kan? Bisa aja kalian itu berkembang gitu loh. Tergantung kalian kontennya kayak gimana, bagus atau enggak, konsisten atau enggak gitu. Enggak segampang yang kita bayangkan. Kadang juga keberuntungan itu sangat 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 berpengaruh, bukan tentang konsisten atau ya kerja keras sih. Bukan maksud itu kalian putus asa ya, enggak. Keberuntungan itu juga kadang penting. Jadi ya target aku untuk 2030 semoga aja bisa dapat 1 juta subscriber pertama lah. Nggak usah muluk-muluk, itu 5 tahun ke depan itu lumayan lama loh. Kalau konsisten bisa aja lah, sangat 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 logis kalau kita dapat 1 juta subscriber. Malah justru di zaman sekarang itu dapat 10 juta dalam waktu 1 tahun itu malah cepat, karena ada namanya konten short ya kan. Short itu kan cepet banget dapat subscribernya. Jadi ya bisa aja kalian itu fokuskan ke short. Tapi kalau aku enggak sih, aku lebih memilih untuk di konten utama, di video utama, yaitu video-video panjang gitu. Ya sampai situ aja lah videonya. Sharing-sharing ini aku juga belum tahu mau bikin konten apa lagi. Ini cuma untuk berkeluh kesah aja untuk kalian semua. Nah, untuk kalian semua yang pengen berpendapat ya silakan komentar aja di bawah, aku pasti baca kok. Tenang aja, pasti baca. Oke, sampai sini aja videonya. Bye bye.